Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Fauzia. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin acara yaitu presentasi tentang tugas pemerintahan desa, tugas akhir pemerintahan desa. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini ada teman-teman saya, yaitu ada Adit, eh, Arfa, Gunawan, dan Wilby. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa pengertian infrastruktur. Infrastruktur desa adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membawa dampak positif dalam mendukung berbagai sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Jadi infrastruktur di dalam desa itu sangat penting untuk semakin bagus infrastruktur itu, maka desa itu akan semakin maju, gitu kan. Langsung saja pembahasan yang ke-1, yaitu pembahasan hambatan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibiru Hilir yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan pertama tentang hambatan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibelu Hilir. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa hambatan yang dihadapi pemerintahan daerah Desa Cibelu Hilir dalam mengimplementasikan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibulu Hilir adalah keterbatasan dana yang digunakan untuk merealisasikan pembangunan. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan jalan di Desa Cibulu Hilir ini kurang merata. Salah satunya seperti di Komplek Bumi Harapan. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara kepentingan pemerintahan desa dan pengembangan perumahan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa perlu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti pengembangan perumahan, masyarakat, dan pemerintahan daerah. Untuk mencari solusi bersama yang dapat mengatasi hambatan tersebut, pemerintahan desa juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan desa dan peran serta mereka dalam prosesnya. Mungkin dari saya sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adit yang sudah memaparkan. Lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan pembangunan di Desa Cibiru Hilir. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan di Desa Cibiru Hilir. Saat ini pemerintah Desa Cibiru Hilir memiliki rencana pembangunan jalan yang jelas dan terukur, namun terkendala oleh keterbatasan dana desa. Nah, karena itulah pemerintah desa perlu mencari sumber pendapatan asli desa yang dapat menambah dana desa seperti hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, atau penerimaan swadaya dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa juga perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa serta mengusahakan bantuan dana desa dari pemerintah pusat atau daerah atau lembaga donor lainnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arfa yang sudah memaparkan. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu keterbukaan pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa Cibiru Hilir. Ya, di sini saya akan membahas tentang slide ketiga ini, yaitu tentang keterbukaan pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa Cibiru Hilir. Pemerintah Desa Cibiru Hilir memiliki visi dan misi yang jelas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Desa Cibiru Hilir ini juga berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan cara menyampaikan informasi tentang dana desa,
kepada masyarakat melalui sosial media dan saluran komunikasi lainnya. Pemerintahan Desa Cibiru Hilir ini juga memiliki visi dan misi yang jelas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Desa Cibiru Hilir ini juga berkomitmen untuk menjalankan pemerintah yang transparan dan akuntabel dengan cara menyampaikan informasi tentang dana desa kepada masyarakat melalui sosial media dan saluran komunikasi lainnya. Mungkin segitu saja pembahasan dari slide ketiga, yaitu tentang keterbukaan pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa Cibiru Hilir. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adit yang sudah memaparkan. Langsung saja ke selanjutnya, yaitu kontribusi masyarakat dalam pembangunan Desa Cibiru Hilir. Yang keempat, kontribusi masyarakat dalam pengembangan Desa Cibiru Hilir. Pemerintah desa menghargai dan menggalang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan gotong royong. Karena gotong royong merupakan salah satu nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya pedesaan, yang dapat meningkatkan rasa solidaritas, kerjasama, dan kesejahteraan bersama. Pemerintah desa perlu untuk memelihara dan mengembangkan semangat gotong royong di masyarakat dengan cara memberikan apresiasi, motivasi, dan fasilitasi kepada mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Wilby sudah memaparkan. Langsung saja ke selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu prioritas pembangunan di Desa Cibiru Hilir saat ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan prioritas pembangunan di Desa Cibiru Hilir saat ini. Pemerintah desa memiliki program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa berencana membuat TPS 3R, yaitu tempat pengelolaan sampah terpadu, dan mengelola sampah desa secara mandiri dan ramah lingkungan. Pemerintah desa juga berencana untuk membuat lapangan bola untuk pelatihan sepak bola sebagai salah satu sarana olahraga dan pembangunan bakat anak-anak desa. Kemudian pemerintah desa Cibiru Hilir khususnya juga berencana untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, saluran air, listrik, dan lainnya, guna untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat desa. Terima kasih. Terima kasih kepada Gunawan yang sudah memaparkan, yaitu selanjutnya yang akan memaparkan saya sendiri, yaitu tentang tantangan dan peluang yang dialami Desa Cibiru Hilir. Tantangan yang dialami oleh Cibiru Hilir yaitu pemerintahan desa Cibiru Hilir efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh desa tersebut, serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada di antaranya keterbatasan dana, sumber daya, dan teknologi. Dan peluang saat ini di Desa Cibiru Hilir ini ialah pemerintah desa mendapatkan bantuan dan berbagai sumber baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lainnya untuk membantu masyarakat desa yang membutuhkan seperti keluarga miskin, anak terlantar, dan lanjut usia. Jadi tantangan dan peluang yang ada di dalam di Desa Cibiru Hilir ini karena Cibiru Hilir ini baru pemilihan desa, jadi belum semuanya terrealisasikan, tapi kepala desa yang sekarang itu sudah membuat aturan-aturan ke depannya untuk mencapai tujuan-tujuannya untuk lebih baik lagi, untuk memperdayakan lagi sumber daya alam dan
eh, ciri khas Cibiru Hilirnya seperti itu. Nah, jadi intinya kesimpulannya yaitu yang dihadapi oleh Desa Cibiru Hilir ini pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibiru Hilir masih terbilang tidak merata. Namun pemerintah desa berusaha agar pembangunan di Desa Cibiru Hilir ini dapat dilaksanakan dengan menciptakan program-program pembangunan dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di Desa Cibilur tersebut. Pemerintahan desa berencana untuk membuat TPS 3R yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Gunawan. TPS 3R itu yaitu tempat pengelolaan sampah terpadu untuk pengelolaan sampah desa mandiri dan rumah lingkungan pemerintah desa juga berencana untuk membuat lapangan sepak bola. Nah, jadi desa ini tuh walaupun infrastrukturnya belum merata, jalan masih banyak yang rusak, tapi semenjak penggantian kepala desa sekarang itu sudah mau direalisasikan untuk pendanaan-pendanaan memperbaiki jalan, untuk membuat inovasi untuk masyarakatnya lebih maju lagi, dan desa ini tuh ingin menjadi desa mandiri gitu. Jadi desa ini tuh masih memproses untuk berinovasi lebih baik lagi seperti itu. Intinya Desa Cibiru Hilir ini sedang memproses untuk lebih baik lagi. Kalau permasalahan yang ada di dalam infrastruktur di Desa Cibiru Hilir ini yang selalu banjir, jalan rusak, itu karena ada beberapa faktor, yaitu adanya komplek yang belum diresmikan oleh pemerintahan desa ataupun ada orangnya ketiga yang tidak bertanggung jawab, maka dari itu sebagai pemerintahan desa tidak bisa membantunya karena itu sudah bukan dari ranahnya untuk pembangunan di desa tersebut seperti itu. Sekian paling presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.